Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru YouTuber Channel. Bapak dan Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengedit media pembelajaran menggunakan Filmora. Baik Bapak dan Ibu Guru, tentunya yang pertama kita harus sudah menginstal dulu aplikasi Filmora. Ini saya sudah menginstalnya. Bagi Bapak dan Ibu Guru yang belum memiliki aplikasi Filmora, bisa memberikan komentar di kolom video di bawah dan mencantumkan email. Nanti kami akan mengirimkan aplikasi Filmora untuk versi 9.3, artinya menggunakan versi yang terbaru. Apabila sudah diinstal, ini tinggal kita buka saja. Baik Bapak dan Ibu Guru, ini tampilan awal dari Filmora versi 9.3. Nah, yang pertama kita harus memberikan pengaturan di windscreen-nya di sini. Nah, di sini ada pilihannya 16.9 landscape. Kemudian ada 1.1.916 portrait modelnya. Nah, yang kita gunakan untuk pembelajaran itu umumnya yang 16.9 yang landscape. Nah, karena kita ingin membuat project baru, maka yang kita klik adalah new project yang ini. Akan tetapi kalau misalkan kita mau mengedit, karena kita sudah pernah membuat project, maka yang klik yang open project. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita klik yang new project. Nah, inilah tampilan awal atau muka dari Filmora versi 9. Yang pertama, saya akan coba memberikan informasi tentang menu-menu tab yang ada di atas ini. Untuk apa kebutuhannya dan untuk apa fungsinya. Yang pertama di sini ada media. Media ini adalah tempat penyimpanan video-video yang akan kita edit atau gambar yang akan kita edit. Kemudian di sini ada folder, ada set, ada sampel color. Nah, sampel color ini coba kita buka. Ini satu saat ini diperlukan untuk background video atau background tulisan. Ini sewaktu-waktu ini pasti dibutuhkan. Kemudian yang di sini ada sampel video. Nah, ini di Filmora 9 ini ada contoh seperti ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan kalau memang kita mau menggunakan untuk pembelajaran misalkan yang ini. Tapi karena kita mau membuat project, maka tentunya diharapkan kita sudah mempersiapkan video atau gambar yang akan kita edit. Baik Bapak dan Ibu. Yang kedua, di sini ada menu audio. Nah, menu audio ini ketika kita buka, nah di sini sudah ada audio-audio yang bisa digunakan sebagai background dari video yang kita buat. Nah, misalkan kita dibuka salah satu ini, kita bisa mendengarkan. Nah, ini langsung turun ke bawah, kemudian kita coba. Nah, ini audio yang bawaan dari Filmora versi 9 gitu. Kalau memang kita dibutuhkan, ini bisa saja kita gunakan. Lalu Bapak dan Ibu, di sini juga selain yang tadi saya buka, ini banyak juga audio-audio yang bisa dimanfaatkan. Nah, masalahnya di sini masih ada audio yang ada tanda panah gini. Artinya ini harus dibuka dengan cara diinstal dulu. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan audio yang masih terkunci ini, harus online atau editnya harus menggunakan internet. Terus apakah kemudian jadi trial aplikasi ini? Insya Allah tidak, karena kita menginstal di awal sudah menggunakan akun kita gitu.
Nah, kita coba buka salah satu misalkan. Tinggal diklik ini. Nah, ini langsung mendownload audio yang terkunci tadi. Karena ini memang belum kita download. Nah, ini sudah turun ke bawah. Ini kita bisa play. Nah, ini musik audionya sudah masuk. Apakah cocok atau tidak? Nah, tergantung kebutuhan kita. Oke, kita delete dulu. Baik, Bapak dan Ibu, kalau sudah diinstal seperti tadi atau sudah di-download seperti tadi, ini langsung tanda panahnya tidak lagi muncul, berarti sudah kebuka. Begitupun yang lainnya, ini masih terkunci semua. Ini silahkan saja. Nah, itu untuk audio. Yang ketiga, di sini ada menu title. Nah, menu title ini banyak sekali. Ada pemanfaatannya untuk opener. Opener itu adalah pembukaan atau opening dari sebuah video yang kita buat. Nih, misalkan kalau kita buka, ini ada beberapa contoh opener bawaan yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini pun sama dengan audio tadi. Ada yang sudah terbuka seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Ini kalau kita play, nah bentuknya seperti ini. Ini nanti tinggal diganti teksnya sesuai dengan kebutuhan kita. Atau ada juga beberapa title yang memang masih terkunci. Nah, seperti ini. Caranya sama. Ini juga tinggal diklik panah, nah langsung ngedownload sendiri. Nah, ini sudah bisa terbuka. Ini untuk title yang opener. Kemudian ada yang title. Nah, ini biasanya digunakan untuk keterangan dari video yang kita bawakan. Misalkan kita coba buka satu. Nah, ini biasanya digunakan untuk judul dari materi yang kita bawakan. Nah, biasanya ini seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lower. Lower ini adalah sub dari tulisan yang biasa muncul di bawah. Ini biasanya untuk berita atau untuk memberikan informasi di bawah di sini. Ini pun bisa jalan ke kanan ke kiri ataupun tampilannya stagnan seperti ini saja juga nggak masalah. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, selanjutnya ada subtitle. Nah, subtitle ini kalau kita buka salah satu misalkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk subtitle untuk misalkan menerjemahkan atau apa sampai bisa dipakai di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada end credit. Nah, end credit ini kita hapus dulu. Nah, end credit ini biasa digunakan di akhir video. Nah, yang paling sederhana misalkan ini, misalkan tulisan seperti ini. Nah, kita play. Nah, ini ada tulisan. Ini misalkan DN atau apa, biasalah dibuat seperti itu. Kecuali dalam membuat sebuah film. Nah, misalkan siswa membuat sebuah praktek, kemudian divideokan, kemudian diedit di sini. Nah, biasanya kita menggunakan yang end creditnya yang ini. Nah, contoh yang ini. Nah, karena ini biasanya untuk mencantumkan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video ini. Nah, biasanya siswa itu menggunakan yang ini kalau bekerjanya kelompok misalkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada new konsep. Nah, ini bedanya dengan Filmora yang versi sebelumnya. Di versi 9 ini ada new konsep, artinya ada konsep baru yang menarik sebetulnya kalau digunakan. Nah, kita buka salah satu misalkan. Nah, ini lebih hidup, lebih berwarna. Nah, ini gitu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau di versi sebelumnya ini memang tidak ada gitu. Nah, ini kalau di versi 9 ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk title. Selanjutnya ini ada transition. Nah, transition ini fungsinya untuk apa? Transition ini bisa digunakan untuk menyambungkan antara teks
video satu dengan video berikutnya. Artinya ini bisa disimpan di antara sambungan video supaya video tersebut tidak patah gitu. Nah, menggunakan ini. Nanti kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Ini juga banyak, translate ini banyak pilihan. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja nanti. Banyak sekali. Kemudian di sini ada yang basic. Nah, ini basic ini yang standar biasa digunakan. Kemudian ada yang 3D. Nah, ini 3D bisa silahkan kita pakai. Kemudian ada yang revolve dan dissolved, ini macam-macam lah gitu. Kemudian ada speed blur. Nah, kemudian ada warp. Nah, ini dan ada yang paling baru di sini yang ini di versi sebelumnya ini tidak ada versi ini gitu. Nanti kita kelihatan bagaimana bagusnya kalau kita menggunakan transition ini yang plane shape yang seperti ini. Kemudian yang kelima, di sini ada menu effect. Nah, menu effect ini adalah banyak kegunaan untuk mengedit sebuah tampilan video yang lebih bagus. Ini bisa nanti dicoba ketika memang sudah ada videonya sini. Ini hanya perkenalan aja dulu. Ada background blur, artinya bagian belakangnya akan ngeblur. Kemudian lomography, kemudian ada black and white. Nah, black and white ini biasanya untuk menceritakan cerita yang sebelumnya atau menceritakan atau flashback istilahnya, kembali ke masa lalu. Nah, biasanya menggunakan efeknya yang black and white. Kemudian ada save tone, macam-macam. Ini banyak sekali, tergantung kebutuhan. Ini lengkap banget Bapak dan Ibu. Kemudian yang keenam, ini ada elemen. Nah, elemen ini biasa digunakan untuk memberikan efek tampilan dari sebuah judul, bisa seperti ini bawaan. Nah, ini juga sama, masih ada beberapa yang dikunci. Misalkan kita coba buka yang inilah. Oh, sorry. Kita buka yang ini. Nah, ini sudah muncul elemen bawaan dari Filmora poin 9. Nah, seperti ini. Ini biasanya dibuatkan untuk judul, gitu kira-kira seperti itu. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Baik. Terakhir di sini ada split screen. Split screen ini adalah untuk memasukkan dua gambar atau dua video dalam satu screen. Ini ada beberapa pilihan. Ada yang tiga video dalam satu screen dengan model seperti ini, atau 3 video dalam satu screen tapi modelnya seperti ini, macam-macam, kira-kira seperti itu. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke. Baik, nanti apabila sudah selesai mengedit sebuah film, maka terakhir adalah ekspor. Kita ekspor dijadikan sebuah video dalam bentuk MP4. Oke, baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita klik dulu media. Nah, tentunya kita sudah menyiapkan storyline atau storyboard dari alur sebuah cerita. Misalkan kita akan menyampaikan sebuah bahan ajar, media pembelajaran kepada siswa, tentunya kita sudah mempersiapkan storyboardnya dulu dan sudah mempersiapkan alat-alat atau media yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah video ataupun gambar. Nah, caranya bagaimana? Ini ada dua cara. Yang pertama, untuk memasukkan media, kita klik file ini. Nah, di sini kita klik yang import video. Maaf, ini import media. Nah, di sini ada import media file. Nah, ini tinggal klik saja. Ini cara yang pertama, klik. Kemudian kita mencari video yang akan kita edit. Nah, bisa sekaligus atau bisa satu-satu misalkan. Nah, contoh misalkan saya akan masukkan satu dulu, klik, lalu oke. Nah, ini sudah muncul di sini, kira-kira seperti itu. Atau cara yang kedua bisa dengan cara drop and drag. Nah, caranya masuk ke video yang akan kita edit. Nah, di sini ini tinggal klik, ditahan, klik kiri, tahan, lalu di drag ke aplikasi ke sini, simpan di sini. Nah, ini cara yang kedua. Jadi ada yang sekaligus
ada yang menggunakan import media, ada yang menggunakan drop and drag. Nah, apakah ini bisa sekaligus kita masukkan? Bisa. Contoh misalkan kita import media, klik sini, ini kan tadi udah masuk nih di sini, lalu sampai sini. Nah, ini diklik shift, shiftnya ditahan, shift ditahan, kemudian diklik yang ininya. Nah, ini jadi ngeblok semua. Shiftnya lepas lagi. Sudah dilepas baru open. Nah, ini sudah masuk semua sini. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tinggal menyusun video-video ini ke template. Nah, template ini yang ada di sini tempat penyusunannya. Sesuai tentunya dengan alur yang sudah kita persiapkan di storyboard atau storyline. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan membuat dulu openingnya, opener yang sudah ada di sini. Nah, klik title, kemudian klik opener. Nah, ini sudah tinggal klik saja. Misalkan kita klik yang ini. Nah, ini akan dijadikan opener. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Oke. Atau kita akan menggunakan opener yang sudah kita siapkan. Nah, opener yang sudah kita siapkan itu Bapak dan Ibu bisa membuat secara online, bisa banyak web yang menyediakan pembuatan opening video secara online. Ada yang berbayar, ada yang free. Atau kita mau membuat sendiri dengan menggunakan misalkan Photoshop dan lain sebagainya. Macam-macam banyak kan. Nah, saya akan mencoba memasukkan opener yang sudah disiapkan. Nah, ini saya akan drag ke sini. Nah, kemudian maaf. Nah, ini sudah masuk di sini. Jadi masuk di Nah, ini sudah masuk di media. Nah, ini sudah masuk. Ini yang akan saya gunakan untuk openingnya. Kita coba klik play. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apabila misalkan ini dirasa terlalu kecil, kita supaya ini agak besar atau ke tengah, ini bisa kita Bapak dan Ibu ditarik, kemudian kita senterkan di tengah. Nah, ini kelihatan garisnya, kelihatan straight gitu kan. Nah, kita coba jalankan lagi. Ini untuk mengplay ini bisa klik yang tab shape yang bawah, atau kita langsung play di sini. Nah, itu untuk opening sudah jadi. Lalu kita akan memasukkan judul yang akan kita buat. Nah, saya di sini sudah menyiapkan, karena ini yang saya rangkai ini adalah praktek siswa dalam rangka pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Ini karya siswa. Mereka yang menggambil gambar, mereka yang menyusun gambar, mereka yang mengedit sampai jadi disetorkan ke gurunya. Nah, ini saya akan coba rangkai oleh saya. Ini karya-karya anak. Baik, kita masuk ke judul dulu. Kita masukkan dulu judulnya. Akan manggil saya akan ngambil untuk judulnya. Nah, di sini sudah disiapkan. Oke, kita lihat masuk di sini, kemudian tinggal drag ke bawah. Oke. Nah, kita play. Nah, ini sudah masuk ke judulnya. Tutorial pembuatan media pembelajaran menggunakan Filmora, gitu misalkan, atau apapun pelajaran, atau misalkan praktek pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar minyak sesuai dengan karya siswa ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini kita tinggal masukkan saja media yang ada di sini. Baik, kita contoh misalkan saya masukkan dulu yang ini. Nah, kita masukkan, kemudian ini satu lagi kita masukkan.
Kemudian ini kalau mau menggeser tinggal digeser gini bisa, atau kalau terlalu panjang Bapak dan Ibu tinggal simpan kursor di sini. Ini sampai keluar tanda panah kanan kiri seperti ini. Ini tinggal digeser. Ini kalau ke kanan jadi panjang, kemudian ke kiri kita untuk mengecilkan. Nah, tinggal diseret aja gitu. Baik, kita masukkan yang ketiga videonya. Nah, oke. Ini narasi yang dibuat oleh anak-anak dalam rangka menjelaskan bagaimana proses pembuatan pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar. Ini salah satu contoh saja. Ini video yang masih belum diedit. Nah, kita coba lihat. Work process. Nah, 1. Plastic waste that is clean and completely dry is inserted into the reactor tube according to the capacity of the reactor tube. anak-anak lagi menerangkan bagaimana proses pengolahan limbah plastik. Ini salah satu tugas dari gurunya. Tergantung stabilitas suhu yang digunakan. Nah, kita sampai tuntas. Assalamualaikum. Oke. Apakah ini sudah dirasa cukup video ini, atau ada yang perlu dipotong misalkan? Kalau misalkan ada yang perlu dipotong, nah misalkan kita lihat di sini ada nggak ya? Yang pertama, sampah bahan bakar, yaitu bahan bakar premium dan bahan bakar solar. Thank you for attention. Nah, Bapak dan Ibu, Bahan bakar solar. Thank you for nah ada suara sedikit di sini tadi cut gitu. Ini yang nyutingnya bilang cut. Bahan bakar Nah. solar. Nah, cut gitu kan. Oke, kita perlebar. Kita kelihatan di mana sebetulnya suara tadi. Nah, kita klik lagi sini. Nah, Thank nah, berarti ada di akhir ini. Nah, you ada for cut gitu kan. Nah, supaya itu tidak muncul, maka ini tinggal kita potong saja. Nah, kita mau di mana motongnya? Kita play. Dan bahan bakar solar. Nah, kemudian di pause. Saya ulangi. Misalkan di play. Premium dan bahan bakar solar. Nah, kalau sudah dianggap cukup di situ, oke, ini tinggal langsung klik tanda gunting ini. Nah, ini sudah terpisah. Jadi maksudnya untuk memisahkan ini. Nah, kemudian ini tinggal di klik, kemudian di delete. Nah, ini ada gambar tong sampah di sini, delete, atau bisa dari keyboard dengan mengklik delete. Nah, ini sudah langsung otomatis nyambung ke sini. Kita coba, masih kedengar nggak suaranya? Bakar solar. Thank you for Nah, attention. itu sudah tidak ada. Hanya ini kan masih Bahan bakar solar. Thank tuh. you. Artinya antara video yang sebelumnya dengan video berikutnya dia numpang banget gitu. Premium dan bahan bakar solar. Thank you Tuh. for Tidak halus, tidak move. Maka kita harus memperhalus dengan cara transition. Nah, ini. Oke. Bagaimana caranya? Kita klik dulu di sini. Nah, kita mau pakai yang mana? Nah, misalkan kita menggunakan yang basic ini, kita mau mencoba satu-satu juga boleh, supaya tidak terlalu putus gitu, tidak patah. Kita bisa lihat dulu di sini seperti apa. Nah, misalkan kita coba pakai yang fade carousel. Nah, caranya bagaimana? Ini tinggal diklik, ditahan, lalu dibawa ke sini. Simpan di antara sambungan video tadi. Nah, ini udah kelihatan. Kita coba di play. Bakar premium dan bahan bakar solar. Thank you for Nah, attention. jadi tidak patah, kelihatannya lebih soft gitu, lebih halus kelihatannya. Kalau kita mau menggunakan yang ini. Thank you for attention. Nah, atau misalkan yang lainnya, misalkan mau menggunakan yang cup ini. Nah, tinggal disimpan di sini, kemudian di. Dan bahan bakar solar. Thank you for attention. Nah, Terima kasih atas- baik. Itu cara menggunakan transition gitu. Nah,
Baik, kita geser ke depan di sambungan yang berikutnya. Apakah ini juga ada yang patah? Tidak. Oke, kita lihat. Nah, ini juga kelihatannya kurang halus. Maka perlu untuk menggunakan transition. Nah, ini coba atau coba pakai yang ini. Kita coba. Oke. Nah, bagus. Terus yang dari depan tadi apakah perlu? Nah, ini bisa saja menggunakan atau bisa tidak, terserah gitu. Pokoknya kita nyamannya menggunakan transition atau tidak. Oke. Baik Bapak dan Ibu, itu penggunaan transition. Oke. Selanjutnya, nah kita akan memasukkan video lain yang artinya gini. Ini kan pemaparan dari sebuah sebuah proses bagaimana cara mengolah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Ini anak-anaknya menceritakan itu. Nah, alangkah baiknya pembelajaran ini disertai dengan ibaratnya lampiran kegiatan memang lagi dilakukan gitu. Jadi bukan cerita saja. Nah, kita ulang dari sini. Nah, ini ada one process. That is clean and completely dry is inserted into the reactor to according to the capacity of the reactor to the. Nah, jadi anak ini menyampaikan bahwa bagaimana cara mengerjakan atau prosedur pengolahan limbah plastik itu. Yang pertama, si limbah plastik setelah dibersihkan lain sebagainya dimasukkan ke dalam reaktor yang sudah disiapkan. Nah, berarti kita harus mencari kegiatannya yang disebutkan tadi. Nah, ini salah satu contoh ini di video ini. Nah, ini semua prakteknya. Caranya bagaimana? Kita klik kemudian dari ke bawah. Nah, simpan di timeline 2 di sini. Nah, simpan di timeline 2. Kita mulai dari sini. Plastic waste that is clean and completely dry is inserted into. Nah, jadi kita simpan di sini, kemudian kita taruh sini. Jadi ketika siswa ini memaparkan prosedur, maka gambar muncul. Dengan catatan, ini disimpan di paling atas yang mau ditampilkan. Ini contoh. Nah, tuh, disimpan di atas. Kalau disimpan di bawah di sini, ini yang muncul justru gambar ini pemaparannya, tapi harus disimpan di atas gitu. Lalu Bapak dan Ibu, ini kan ada suara nih. Nah, ada suara yang bersumber dari video yang kedua ini, ada suara yang bersumber dari video yang satu ini. Nah, ini kan harus dimatikan. Bagaimana caranya untuk mematikan video yang di atas? Ini tinggal, nah ini berarti masuk ke pemanfaatan audio. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik 2 kali. Nah, di sini ada video, ada audio, ada color, ada motion. Nah, karena kita akan mengedit audionya, maka klik ini, audio. Klik audio. Di sini ada pilihan, ada fade in, ada fade out. Fade in itu suara yang dari awal mengecil terus besar. Kalau fade out itu suara yang dari besar kemudian mengecil. Ini biasanya di ending, di terakhir. Kemudian ada di sini ada equalizer. Artinya di sini bisa diatur, ada mau klasik, ada dance, ada spark, ada pop, terserah. Ini bisa beda-beda. Biasanya kalau musik itu. Kemudian di sini ada menu denoise. Denoise itu untuk menghilangkan suara desis. Biasanya ketika merekam itu ada suara suara gitu, maka ini diaktifkan, diklik remove background noise. Klik. Nah, ini maksudnya untuk menghilangkan desis atau suara noise tadi. Lalu ini kan belum mati nih. Tuh, masih kedengeran.
ya, masih kedengeran. Maka bagaimana cara mematikannya? Nah, untuk mematikannya ini volume ini diturunkan, artinya dimatikan. Ya, jadi si volume yang atas, kliknya jangan yang bawah. Kalau yang bawah nanti mati yang bawah, tapi yang kita matikan yang atas. Ini dihidupkan dulu, diklik, kemudian, nah ini di volume ini naik turun, kelihatan kan, ini kelihatan naik turunnya nih. Nah, dinolkan saja. Setelah selesai semua, baru klik OK. Nah, kita coba. That is clean and completely dry is inserted into the reactor. Nah, to according suara hanya to the muncul dari capacity sini of saja. the reactor Nah, to- the reactor to oke. Ini karena memang rekaman, jadi ada suara masuk tuh dari sini. Apakah itu bisa dihilangkan? Kalau yang suara-suara masuk tuh itu memang agak sulit ya. Makanya ketika melakukan rekaman harus di tempat tertutup dan kemudian juga tidak dalam lingkungan yang begitu ramai karena suara akan masuk. Ini tapi saya anggap ini karya siswa yang cukup bagus. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gambar-gambar berikutnya itu pun bisa dimasukkan. Nah, misalkan ini kan terlalu panjang. inserted into the reactor to according to the capacity of the reactor to Nah, ini tinggal langsung diputus aja. Klik, di-cut, kemudian delete. Baru masukkan video yang keduanya. Artinya sambungan dari video 1. of the reactor to Nah, the reactor to is still closed. jadi kita harus perhatikan proses ininya. Nah, ini juga kalau terlalu kepanjangan baru di-cut. Maaf. Ini kalau kepanjangan, misalkan kita sampai sini. Still not fine. Nah, ini tinggal di-cut, kemudian delete. Nah, tadi cara menghilangkan suara di atas melalui audio sini kan. Nah, sebetulnya ada yang cara praktis, tinggal di sini. Ini ada gambar tangan. Nah, ini sebetulnya buat menaikkan dan menurunkan video. Jadi bisa langsung diturunkan saja. Itu sini. Jadi suaranya biar nggak terlalu The ramai. reactor to Oke. Oke, kita masukkan dulu yang dianggap penting di sini. Baik Bapak dan Ibu, apabila ini sudah dianggap cukup untuk pengeditan, penempatan video dan lampiran video dan lain sebagainya, kemudian transitionnya juga sudah kita masukkan. Ini salah satu contoh transitionnya, ini yang saya pakai seperti ini. Nah, work process. seperti 1. ini. Plastic wet Kemudian di sambungan ini, kenapa saya tidak menggunakan transition? Karena ini video masih dalam satu tag, artinya tidak begitu kelihatan sambungannya, kecuali mungkin yang terakhir ini. Nah, ini mesti dipakai. Thank you for attention. Terima Nah. kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita memasukkan teks ya, memasukkan teks. Nah, kita klik title ini. Nah, kalau untuk yang opener ini kita sudah menggunakan yang ini openernya, dan juga sudah menggunakan yang judulnya sudah menggunakan yang ini misalkan. Nah, berarti kita akan menggunakan title yang ini, keterangan, atau misalkan mau yang ini, atau mau misalkan yang new concept yang bawah. Nah, ini mungkin lebih bagus. Kita coba. Nah, kita ambil salah satu, kita ambil yang ini. Ini tinggal ditahan, kemudian di drag ke bawah, simpan di sini. Nah, diusahakan tidak berbarengan dengan dokumen ini gitu. Jadi konsentrasinya supaya, atau mau di sini juga nggak apa-apa.
kita coba taruh di sini. Nah, Loop is still closed until no nah, tuh kita simpan di sini, di depan. Word process. 1. Plastic wet that Nah, is clear. ini sudah masuk title-nya, kita tinggal masukkan di sini tulisannya seperti apa. Misalkan, nah ini tinggal diklik, saya ulangi. Ini diklik. Kemudian nah di sini muncul part your text here. Ini tinggal diganti kalimatnya. Misalkan saya masukkan di sini kalimatnya. Ini bisa digeser-geser Bapak dan Ibu. Oke. Kalau sudah dirasa cukup, pas, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, kita coba. Nah, coba. Word process. 1. Plastic Nah, wet ini that udah is muncul clean and completely dry proses pengolahan is limbah. inserted into the Tuh. reactor to Lama tidaknya teks ini kita bisa atur. Misalkan kalau pengen panjang, ini tinggal diklik di sini, kemudian nah sampai muncul tanda seperti ini. Ada panah kanan kiri. Ini bisa ditarik. Nah, tinggal ditarik sini. Ini beda dengan yang tadi. Ini kan bisa panjang sini. Artinya ininya bisa lama gitu. Muncul di sininya bisa lama. the reactor to according Tuh. to the capacity of the reactor Oke. to Terserah kita ininya. Nah, selanjutnya juga apakah Bapak dan Ibu misalkan mau memberikan keterangan di setiap praktek ini? Bisa. Caranya seperti tadi. Jadi klik title, kemudian ini pilih salah satu di sini yang cocok. Mau menggunakan yang mana? Nah, tinggal di drag seperti tadi, seperti ini judulnya. Lalu Bapak dan Ibu, kita masukkan teks sudah, transition juga sudah. Kemudian sekarang tinggal memasukkan efek. Nah, efek ini ada beberapa pilihan. Pertama ada yang seperti ini untuk distorsi, ada speed. Ini sebetulnya bedanya apa? Nah, bedanya tentunya ke penampilan gambar, gitu. Nah, ini salah satu contoh, misalkan saya memasukkan, nah ini yang model Instagram like. Nah, mana gambar yang mau diberikan efek? Nah, misalkan ini yang bawah mau diberikan efek. Ini dihidupkan, diklik. Nah, ini diklik sini, kemudian ini diklik. Nah, dia akan muncul di atas sini. Simpan di sini. Nah, berarti hanya gambar yang ini saja yang dilewati oleh efek ini. is still closed until no Nah, iron tuh. Atau misalkan mau yang atas, gambar yang atasnya, yang prakteknya. inserted in the Nah, jar is seperti ready ini. to carry out Natural. Jadi caranya gitu, tergantung kita kebutuhan sebetulnya. Ini bisa menggunakan, bisa tidak. Yang penting kita tahu caranya, cara memasukkannya seperti apa. Misalkan seperti ini kita masukkan. in the jar is ready Nah, ini kan beda dengan tampilan yang natur aslinya gitu, bisa naturnya. Selanjutnya kita akan coba memfungsikan split screen. Nah, ini split screen ini berfungsi untuk memasukkan beberapa gambar dalam satu screen. Kita coba klik sini. Nah, saya akan coba menggunakan yang 3 ini. Nah, misalkan yang ini. Kita gerak ke sini. Kemudian nah, ini kan ada 3 gambar nih. Ada 3 gambar. Nah, bisa saja lampiran ini atau gambar apapun ini tinggal di drag saja ke sini. Tuh. Kemudian yang satunya drag ke sini. Kemudian ini sesuai, ini contoh saja ya Bapak dan Ibu. Nah, artinya dalam satu screen ini ada 3 gambar. Nah, kita coba play. Oke. is still closed until no iron in extract Nah, or ini Bapak dan Ibu. in the jar is ready Jadi dalam satu screen fungsinya sebetulnya untuk apa ya, lebih menarik aja barangkali ketika kita ingin menampilkan
beberapa gambar dalam satu screen. Nah, seperti ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan audio ini. Nah, audio ini caranya sama dengan cara kita klik audio, kemudian kita akan masukkan yang sudah ada di sini, atau kalau mau menggunakan audio yang kita miliki, yang kita punya, caranya seperti tadi memasukkan gambar. Jadi tinggal klik audio, kemudian nah ini aja, tahan, drag, disimpan di paling bawah sini. Nah, kita coba sini. Oke. Nah, ini ada suara antar suara presenter dengan suara backsound, ini kan numpuk. Nah, terkesan yang suara backsound ini lebih mendominasi. Nah, bagaimana caranya? Berarti caranya kita tinggal mengecilkan yang bawah. Nah, caranya kita cut dulu yang bagian terakhir sini. Nah, ini kita cut. Nah, ini cut dulu, coba kita cek dulu. Nah, ini kan apa ya, terlalu jomplang gitu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menurunkan dulu dengan cara halus backsound yang bawah ini, yang pada ujungnya ini nih. Ini kan coba saya pisah dulu. Nah kan putusnya itu langsung nggak enak gitu. Nah, caranya supaya halus bagaimana? Nah, caranya ini klik saja 2 kali. Nah, inilah fungsi yang saya bilang tadi bahwa ada fade in, ada fade out. Nah, kalau fade in ini untuk sound ketika masuk itu kecil kemudian membesar. Nah, klik di sini kemudian kita mainkan ininya. Nah, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu perubahannya di bawah nih. Nah, gitu. Nah, kita coba. Nah, naik suaranya. Begitupun yang endingnya, akhirnya. Ini pun supaya suaranya tidak jatuh seperti ini. Nah, maka kita mainkan fade outnya. Ini klik, kemudian ini diseret. Nah, kelihatan perubahannya. Sampai di mana? Misalkan kita coba sampai enaknya. Nah, itu untuk cara menu. Kemudian ini baru kita masukkan lagi. Nah, ini sama dengan tadi mengecilkan suara yang atas. Ini tinggal disesuaikan saja. Seberapa kuat suaranya. Tentu diusahakan sama suaranya dengan yang ujung ini. Nah, kita tinggal turunkan aja ke bawah. Gitu. Ini masih kedengeran. Tinggal turunkan saja di minus 16 atau 18. Kita coba. Nah, kalau misalkan ini lagu ini tidak, atau backsound ini tidak sampai, maka bisa saja kita menambah lagi atau mengcopy yang ada di sini. Kita coba copy aja biar sama. Kita pas di sini. Nah, kita coba, tapi ingat ini harus halus, nah, supaya sambungannya tidak patah. Itu. Baik, Bapak dan Ibu, ini jangan dipotong dulu karena kita akan memasukkan ending. Yang terakhir kita akan memasukkan endingnya. Nah, contohnya kita masuk ke sini, kemudian di sini cari yang end credit. Nah, ini. Nah, ini kita butuh ini. Butuh tulisan ini, gitu. Kita ambil dulu. Contoh di sini. Nah. Nah. Ini artinya
dari cerita ini kan sudah selesai. Kita klik ini. Nah, ini tinggal di edit saja. Nah, ini tinggal diklik. Ini tinggal diganti saja tulisannya, misalkan narator 1 tadi siswa 1, narator 2 tadi siswa 2. Lalu misalkan yang bagian apa namanya prakteknya, nah ini tinggal diisi saja. Dan ini kalau tidak diperlukan ini bisa dihapus, ini bisa dibuang. Nah, misalkan tapi ini tergantung kebutuhannya Bapak dan Ibu. Nah, misalkan yang terakhir mau dibuat di sini produser. Nah, ini biasanya anak-anak itu bikinnya seperti ini. Nah, ini kelas 10 metalurgi. Nah, biasanya anak-anak bikin seperti ini, kemudian copyrightnya biasanya seperti ini sih, tapi tergantung Bapak dan Ibu mau membuatnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Ini kalau mau dibesarkan hurufnya, nah tinggal di seret aja gini. Nah, tinggal kita coba. Nah, itu sudah selesai. Baru kemudian kita cut backsoundnya, kita cut sini, kemudian kita buang. Nah, supaya lebih bagus, ini ketika di akhir presentasi ini, nah sini, nah di akhir presentasi ini di musiknya diturunkan karena kita akan menaikkan yang di cache ini di cut saja bisa. Nah, ini yang ini kemudian kita naikkan dengan cara tambah volume atau nah di sini dengan volume, karena ini sudah tidak ada lagi presentasi, misalkan gini. Nah, tapi ini kan langsung naik begitu. Nah, caranya mainkan pin outnya, klik. Nah, ini pin outnya, pin innya naikkan, mainkan supaya tidak terlalu jomplang gitu. Nah, kan halus. Tuh Bapak dan Ibu. Nah, begitupun di akhir supaya terdengarnya lebih halus, ini mainkan fade outnya. Nah, tarik, kita coba play. Sip, gitu. Kalau sudah dianggap cukup baru klik oke. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk coba kita edit sebuah video tadi. Nah, terakhir ada yang ini bisa diperlukan bisa tidak, yaitu
tampilan sinematik. Sinematik itu bisa dalam bentuk tampilan tadi di gambar, di efek, itu juga namanya sinematik. Tapi ada juga yang dalam bentuk tampilan di screen, yaitu biasa kita suka melihat di TV atau di film-film itu yang gambarnya itu tidak persegi gini, tapi di sini ada garis hitam. Garis hitam di bawah juga ada garis hitam. Jadi lebih apa ya? Kelihatannya lebih sinema lah, bentuk sinematik. Nah, kalau kita ingin menggunakan itu, maka caranya begini. Yang pertama klik di media, lalu kita ke awal dulu di sini dari awal. Nah, dimana akan menempatkan sinematiknya. Nah, oke, ini masih mungkin tidak perlu sinematik. Nah, kita mulai dari presentasi ini. Caranya gimana? Ini klik di posisi media, kemudian cari di sini ada sampel color. Nah, ini klik sampel color. Nah, di sini ada warna-warna macam-macam, tapi karena kita butuhnya kan hitam, maka klik hitam, klik taruh di sini, disejajarkan dengan gambar awal tampil. Nah, ini kan. Lalu ini kan hilang nih gambarnya. Nah, ini tinggal diklik 2 kali. Saya ulangi, ini diklik 2 kali, kemudian ini diseret ke atas. Ini sebetulnya cara manual. Nah, seret ke atas. Nah, seperti ini. Ini di segini saja nih. Nah, kemudian ini tinggal ditarik sampai ujung. Sekali lagi ini diklik, kemudian tampilkan tanda panah kanan kiri, kemudian ditahan, lalu ditarik sampai ujung sini. Oke, kita balik lagi ke depan. Nah, ini sudah ada tampilan hitam seperti ini. Nah, bagaimana untuk yang bawahnya? Ini tinggal di klik Ctrl C, baru Ctrl V, dipastikan saja. Tinggal kita samakan dulu. Kalau sudah di copy paste, samakan ke sini. Kemudian ini tinggal diklik, tarik ke bawah, bukan ditarik, dipindahkan gitu. Pindahkan ke bawah sini. Nah, jadi sudah ada 2 blok hitam di sini, ada yang atas, yang bawah. Kita coba di play. Oke, ini kayak oke dulu. Kita coba play. Nah, kita masuk. Nah, ini tampil beda gitu. Lalu ini kalau misalkan, nah ini kan ketutup nih. Ini ketutup. Ini bisa dinaikkan, maaf, bisa naikkan ke atas. Ini diatur lagi. Oke, kita coba. Nah, jadi lebih elegan aja gitu, kelihatannya lebih ini sinema itu, karena ada pembatas yang warna hitam ini. Tapi ini lagi-lagi bisa terserah, bisa dipakai atau tidak. Kan kalau di film-film biasanya seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, selesai. Nah, itu untuk pengeditan sebuah video menggunakan Filmora. Saya ulangi, bagaimana cara menggunakan media, bagaimana cara memanfaatkan audio, bagaimana cara membuat title, bagaimana membuat transition, efek, kemudian elemen dan split screen, kemudian tambahan tadi menggunakan sinematik. Dan kalau ini sudah dianggap selesai, sudah dianggap cukup, maka tinggal kita ekspor. Bagaimana caranya? Nah, bisa langsung klik ekspor di sini, tapi kalau tidak muncul di sini bisa ada di atas sini. Nah, kita coba klik ekspor.
Nah, di sini kita diminta untuk memberikan nama dulu, misalkan presentasi daur ulang limbah misalkan, atau apa saja. Lalu Bapak dan Ibu, ini yang jangan lupa, kita harus mengatur resolusi video, output videonya. Nah, ini muncul resolusi 1920 kali 1080. Ini cukup besar sekali. Apabila Bapak dan Ibu butuh dengan ini, tidak masalah, cuman resikonya memang video ini ukurannya jadi besar, berat. Tapi kalau hanya untuk disimpan di YouTube atau untuk di-share ke siswa, maka saya menyarankan ini harus dirubah. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini klik di setting. Klik setting, lalu pertama lihat di sini untuk encodernya, ini pilihannya ada banyak. Klik tanda panah ini ada H264. Nah, ini ada MP4 bisa menggunakan H264, ini lebih bagus. Tapi kalau untuk sekedar pembelajaran, media pembelajaran atau untuk diupload di YouTube, mungkin lebih nyaman dengan MP4 ini. Oke, itu satu. Yang kedua, resolusi ini dari 1920 kali 1080 kita rubah ke yang sedang saja, ini 1280 kali 70 resolusinya. Atau kalau mau lebih kecil, kita menggunakan 720 kali 420. Akan tetapi kalau kita menggunakan ini khawatir ketika kita kecilkan nanti, nah, menggunakan handbrake supaya ukuran tidak terlalu besar, ini mempengaruhi ke kualitas gambar. Maka cari aman saja, kita menggunakan yang 1280 kali 720. Kita klik ini. Kemudian untuk frame rate-nya ini biarkan saja 25. Bitrate-nya juga 8000 kbs. Nah, audio ini hanya pilihannya satu. Kemudian di channelnya ini ada stereo dan ada surround sound. Kalau surround sound itu lebih lebih besar bassnya gitu, atau ke mono. Tapi yang standar aja lah, stereo gitu. Bitrate 192 kali kbps. Ini udah kayaknya settingan yang lebih tepat. Kalau sudah, tinggal klik OK. Nah, ini di setting sudah, ini sudah MP4 tuh di sini format keluarannya MP4. Kemudian selanjutnya tinggal klik export. Nah, lama tidaknya ini namanya mau ngerender. Ketika di export ini akan ngerender, akan menjadikan video mentahan ini hasil edit kepada MP4 atau video. Nah, kita coba ekspor. Lama tidaknya tergantung banyak tidaknya yang kita edit di sini. Kita mulai. Nah, sini muncul tampilan di sini bisa kelihatan ya. Kita nunggu Bapak Ibu, ini harus sampai selesai, sampai 100%. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah selesai, maka kita tinggal close saja. Ini juga kita close. Kemudian kita mencari tadi di mana. Nah, ini biasanya masuk di dokumen, kemudian nah ini volume, klik Wondershare Filmora 9, klik output. Nah, tadi kita kasih judul, nah ini presentasi daur ulang limbah. Nah, ini kita cek. Baik Bapak dan Ibu guru, itu pemaparan tentang bagaimana cara mengedit media pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora versi 9. Sekali lagi, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki aplikasinya, boleh memberikan komentar di kolom komentar video ini di bawah, kemudian mencantumkan email. Nanti kami akan mengirimkan aplikasi Filmora versi 9 yang full versi beserta akun masing-masing
melalui email. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.